Allah cukupkan akan dia segala biayanya, dan Allah berikan dia rezeki yang tak terduga. Orang ini kada ada lagi waktu mencari rezeki, sibuk hanya urusan Allah. Allah langsung mengurus orang ini. Hikmah yang kelima dari hikam Athaiyah. Berkata Al-Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah, bersungguh-sungguhnya engkau pada sesuatu yang telah dijamin bagi engkau, dan kurang perhatiannya engkau pada sesuatu yang dituntut daripada engkau. Yang demikian itu menunjukkan atas kaburnya mata hati daripada engkau. Demikian makna terjemah daripada hikmah yang kelima ini. Bersungguh-sungguhnya kita dalam mencari, memikirkan sesuatu yang sudah dijamin untuk kita, dan kurang perhatiannya kita kepada sesuatu yang dituntut kita padanya, itu menunjukkan bahwa kaburnya mata hati kita. Sebabnya kalau mata hati yang terang, dia akan bersungguh-sungguh pada sesuatu yang dia dituntut melakukan. Dan dia tidak bersungguh pada sesuatu yang sudah dijamin adanya. Itu kalau mata hati yang terang. Para muhibbin rahimakumullah, untuk mendekatkan paham kita terhadap hikmah yang kelima ini, andai kata kita mempunyai seorang khadam, seorang pembantu, lalu pembantu ini sudah kita jamin, pembantu ikam ku jamin makan 3 kali sehari, demikian juga anak bini ikam dijamin juga, ikam berubat, ikam perlu apa itu dijamin, pakaian, tempat tinggal dijamin. Nah kemudian tugas engkau wahai pembantu, satu, tiap pagi menyapu rumah. Yang kedua, setelah itu mengisi air yang diperlukan di rumah ini. Yang ketiga, tugas engkau ke pasar untuk membeli atau menukar ini. Nah, tugas engkau selanjutnya ini, selanjutnya ini. Nah, kalau pembantu ini pintar, pembantu ini berakal yang sihat, inya kada memikirkan lagi kayak apa makanku, kayak apa pakaianku, kayak apa anak biniku, itu kada dipikirkannya lagi, karena sudah dijamin oleh bosnya, oleh tuannya. Nang dipikirkan pembantu itu, nang dihimatinya pembantu itu melaksanakan tugas. Kayak apa supaya rumah tuan ini bersih, banyu penuh, ke pasar tukaran cukup, dan sebagainya. Nah itu yang dipikirkan oleh pembantu. Perkara makan, minum, pakai itu kada perlu dipikirkannya, karena sudah siap diadakan, dijamin oleh tuannya. Nah ini pembantu yang berakal sihat. Nah sebaliknya pembantu yang berakal kurang, inya berpikir mencari makanan,
Inya berpikir mencari pakaian, kada memikirkan gawian nang disuruh tuannya. Jadi pikirakannya kena tengah hari ini makan apa aku, kena malam kena makan apa kena aku, hari raya kena aku pakaian apa kena aku. Itu nang dipikirkannya dan ini nang dicarinya. Padahal itu sudah dijamin oleh tuannya. Nah, tugas tabangkalai. Rumah nang disuruh diberesihi kada ta beresihi, banyu nang disuruh maisihi kada ta isihi. Aur sibuk memikirkan kayak apa kena mencari makanan, mencari pakaian, mencari tempat tinggal, padahal sudah disediakan oleh tuannya. Nah, ini pembantu kurang akal. Pembantu kurang akal. Kenapa kurang akal? Memikirkan mahimati nang sudah dijamin, kada memperhatikan tugas nang diperintah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, bersungguh-sungguhnya engkau pada sesuatu yang telah dijamin bagi engkau, dan kurang perhatian engkau pada sesuatu yang dituntut dari engkau. Yang demikian itu menunjukkan atas kaburnya mata hati daripada engkau. Nah, sekarang apa yang Allah jamin kepada kita? Dan apa yang Allah tuntut untuk kita laksanakan? Pertama, Allah menjamin akan memberi rezeki kepada kita. Ini dijamin oleh Allah. Ujar Tuhan, ikam ku beri rezeki sesuai dengan bagian ikam. Nah, ini sudah dijamin. Jadi kita kada boleh memikirkan adakah rezeki ini, kadakah kaina, kada boleh. Karena Allah sudah menjamin rezeki kita itu ada. Yang kedua, Allah menjamin maulahakan sebab datangnya rezeki itu kepada kita. Allah menjamin maulahakan sebab datangnya rezeki itu kepada kita. Kayak apa bentuknya, kayak apa caranya, itu urusan Allah. Pokoknya rezeki itu pasti sampai kepada kita. Yang ketiga, Allah menjamin la yamutu hatta yastakmila rizqah, bahwa kita ini kada akan mati sebelum habis rezeki kita. Itu jaminan dari Allah. Kita kada akan mati sebelum habis rezeki kita. Nah, keempat, Allah menjamin makusimalahu pahuwalahu lali ghairih. Allah menjamin sesuatu yang dijatahkan untuk kita itu pasti sampai kepada kita, kada bakal taka lain. Nah, ini 4 jaminan Allah kepada kita. Nah, terhadap hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah ini, kita kada perlu lagi repot. Kada perlu kita bersungguh-sungguh mencarinya. Kada perlu kita menghabiskan waktu dan tenaga pikiran untuk mencarinya. Kenapa? Karena itu sudah dijamin Allah bakal ada. Rezeki. Yang kedua, Allah akan mengulahkan sebab datangnya rezeki kepada kita. Yang ketiga, Allah menjamin kita kada bakal mati sebelum habis rezeki kita. Yang keempat, kalau itu jatah kita, kada akan taka sebuah rumah, taka sebuah toko. Nah, ini yang menjamini Allah Ta'ala. Bukan sembarangnya menjamin, Allah Ta'ala yang menjamin. Kalau Allah sudah menjamin, buat apa kita berpayah-payah mencari rezeki? Habis pikiran, habis tenaga, habis waktu.
Kada tahu lagi di tetangga orang baruhan, kada mayu waktu. Kalau warga mati kada tatulak karena kada mayu waktu mencari rezeki. Nah ini ngarannya bersungguh-sungguh dalam mencari yang sudah dijamin oleh Allah. Nah kemudian apa yang Allah tuntut kepada kita? Apa yang Allah perintahkan kita? Satu, hanya ibadah. Hanya ibadah. Allah menuntut satu kepada kita ibadah. Urusan rezeki dijamin ada. Nah, jadi kalau kita menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk mencari rezeki, sedangkan ibadah ini terbengkalai, ibadah ini kita kurang perhatian, itu menunjukkan mata hati kita kabur. Nah, menunjukkan mata hati kita kabur. Berapa jam kita sehari mencari rezeki? Berapa jam kita sehari beribadah? Bila banyak mencari rezeki, berarti kita bersungguh-sungguh mencari yang dijamin Allah dan kada sungguh dalam hal melaksanakan yang dituntut Allah. Pertanda mata hati kita kabur. Bila kabur itu parak lawan buta, artinya kada jauh. Dan inilah kenyataan yang kita hadapi. Bahwa pikiran kita, tenaga kita, waktu kita terkuras urusan rezeki. Sedangkan urusan ibadah sedikit pun kita kadada ingin menambah kemajuan. Kadada ingin menambah kemajuan. Artinya kita berpikir kayak apa sembahyangku ini supaya makin ada peningkatan kehusuannya. Kayak apa sembahyangku ini supaya makin lezat. Kayak apa sembahyangku ini supaya makin manis. Nah, usaha-usaha ke arah itu kita taksir, kita kurang. Tetapi kalau pikiran kita untuk bagaimana dapat rezeki yang banyak, apa-apa cara untuk mendapatkan rezeki yang banyak, kita bersungguh-sungguh untuk itu. Menunjukkan intimas basirah, menunjukkan kaburnya mata hati kita. Artinya segera diobati. Nah, jangan ditarusakan macam itu. Jangan ditarusakan. Nah, marilah kita menyimak, menghayati firman-firman Allah dalam hal urusan rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Ar-Rum 40. Allah jualah yang menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kamu. Kemudian Allah jua yang memberikan rezeki kepada kamu. Kemudian Allah yang mematikan kamu. Kemudian Allah yang menghidupkan kamu. Nah, di sini Allah menjamin bahwa begitu dia mencipta makhluk, maka itu urusan Allah yang memberi rezeki makhluk itu. Imam Ghazali ditanya, amun ulun kada bacari maulah sugih. Ujar Imam Ghazali, mau, bisa. Amun ulun kada bacari bakurang lah harta, kada bakurang.
Bila kita mengatakan bahwa becari maka hanya sugih, bila kada becari rezeki kita berkurang, ini menunjukkan kurangnya kita percaya kepada jaminan Allah. Kurang percaya kepada jaminan Allah. Andai kata orang-orang yang kaya saat ini, nang sugih-sugih, wah ini nih, nang menghabiskan waktunya untuk urusan mencari rezeki. Andai kata inya tuh di rumah berzikir, bertasbih, menuntut ilmu, tetapnya sugih nang macam ini juga. Sugih macam, bukan jadi orang miskin kada. Orang yang sekarang punya kekayaan miliar-miliar karena becari memang cangkal, siang malam kada tahu waktu, akhirnya kaya raya. Nah, andai kata inya itu kada becari, beribadah, nuntut ilmu, akan dapat harta seperti yang dia miliki sekarang ini. Kada berbeda. Makanya aku bahari kada becari sungguh. Adanya macam ini pangkekayaanku, ini orang yang buta mata hati. Buta mata hatinya. Makanya aku ninakai bahari kada cangkal, kada macam ini pang abah. Tapi abah bahari siang malam becari, kada pintar ngarannya menasihati anak kayak itu. Menyuruh anak mati-matian mengurusi dunia ini. Kada pintaran itu. Padahal andai kata kada siang malam becari, tetapnya jadi orang kaya. Kenapa? Tulisannya di Lauhil Mahfuz, Pulan bin Pulan itu orang kaya. Guring aja ini sugih. Jadi jangan beranggapan kekayaan yang ada sekarang karena usaha-usaha, karena kesungguhan-kesungguhan, itu jangan berpikir itu. Kemudian Allah berfirman lagi, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun innallahu warrazzaq dzul quwwatil matin. Surat Az-Zariyat 57. Aku tidak menghendaki kalian daripada rezeki. Aku yang memberi rezeki. Aku tidak menghendaki dari kalian daripada rezeki dan tidak menghendaki bahwa kalian itu memberi makan kepadaku. Ujar Tuhan. Sesungguhnya Allah jualah yang memberi rezeki dan dia punya kekuatan yang kokoh. Nah, ini jaminan yang kedua dari ayat Allah tentang rezeki. Yang ketiga firman Allah Ta'ala, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak binatang yang tidak bisa mengurus rezekinya. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Allah Maha mendengar dan mengetahui. Al-Ankabut 60. Firman Allah lagi, la nas'aluka rizqa. Aku tidak minta kepada engkau rezeki, ujar Tuhan. Nahnu narzukuka, kami yang memberi rezeki kepada engkau itu. Dan Allah berfirman lagi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada daripada binatang yang melata di muka bumi termasuk manusia, melainkan tanggung jawab Allah urusan rezekinya. Ini umum orang Islam nang ahli ibadah, orang Islam nang fasik, orang kafir, Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, semuaan makhluk Allah itu Allah yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki, Allah juga yang mengulahakan sebab datangnya rezeki itu kepadanya. Nah, kemudian ada lagi jaminan Allah
Ini 2 kali jaminan artinya. Yang tadi jaminan secara umum. Ini jaminan secara khusus. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah beri rezeki dia dari sekira-kira tak terduga. Nah, ini yang khusus pulang. Amunnya orangnya nih, makhluknya nih takwa kepada Allah. Nah, Allah akan memberi rezeki nang kada taduga-duga, nang kada dikira-kira, disangka-sangka. Tapi ini untuk yang takwa. Allah berfirman lagi, "Man 'amila shalihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa beramal salih, laki-laki perempuan, dan dia beriman, akan kami berikan kehidupan yang baik, ujar Tuhan. Nah, akan kami beri dia penghidupan yang baik. Falanuhyiyannahu, itu lamul qasam kan itu. Nah, bersumpah artinya Tuhan. Asal ikam beriman, beramal salih, kami beri kehidupan yang baik. Ada percaya juga Tuhan bersumpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manin kata'a ila Allah azza wa jalla kafahullah kulla mu'natin wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Ujar Nabi, siapa-siapa yang berputus kepada Allah, artinya kada tahu mau urusi usaha, nya kada berurus dagangan, kada mau urus rezeki, cuma khusus menghadap Allah. Urusannya ini hanya urusan kepada Allah. Menuntut ilmu, mengajar ilmu umpamanya, atau baca Quran, atau berzikir, atau urusan itu aja gawiannya. Allah cukupkan akan dia segala biayanya, dan Allah berikan dia rezeki yang tak terduga. Orang ini kada ada lagi waktu mencari rezeki, sibuk hanya urusan Allah. Allah langsung mengurus orang ini. Apa kecukupannya? Dicukupi Tuhan. Bahkan rezekinya datang tak terduga. Akhirnya Allah bersumpah lagi, "Wa rabbis sama wal ard." Demi Tuhannya langit dan bumi. Demi Tuhan langit dan bumi. Ini Tuhan seorang berfirman. Demi Tuhan langit bumi, innahu lahaqqun, bahwa itu urusan jaminan rezeki sungguh benar. Sungguh benar. Mislama annakum tantikun, seperti kamu bertutur kata. Kita bertutur maulah memakai mulut orang lain. Kita bertutur maulah memakai lisan orang lain, kada mau. Nah demikian pula rezeki yang diberikan kita bukan rezeki orang lain, memang rezeki yang dijatahkan untuk kita. Saling banyakkan lagi ayat-ayatnya, namun disambung, nang supaya kita ini bujur-bujur yakin bahwa urusan rezeki itu adalah urusan Allah, itu jaminan Allah, jaminan Allah.